korupsi dana BOS sebesar 230 juta rupiah. Dikorupsi oleh beberapa oknum. Memotong anggaran dana bantuan operasional siswa. Banyak orang mengira korupsi hanyalah soal miliaran rupiah di kursi pemerintahan. Padahal secara harfiah, korupsi adalah pembusukan. Tindakan memperkaya diri sendiri dengan cara melanggar hukum dan menyalahgunakan wewenang. Sifatnya seperti parasit. Dia tidak memilih tempat, korupsi bisa tumbuh subur di mana saja, merayap diam-diam di tempat yang paling tidak kita duga, termasuk di dalam institusi pendidikan. Di balik dinding sekolah swasta yang tampak megah dan ideal, ketika aset sekolah digelapkan secara sistematis, Korbannya bukan lagi sekadar angka di atas kertas. Korbannya adalah yayasan dirugikan secara finansial, para orang tua murid yang percaya akan fasilitasnya, para siswa yang akhirnya terganggu pembelajarannya. Ini adalah investigasi mendalam tentang bagaimana sebuah kepercayaan disalahgunakan. Kami ajak Anda melihat lebih dekat tentang investigasi penggelapan aset sekolah. Yang masih berdiri, bendera makin tinggi, berkibar tiap pagi dimakan mata. Sependek yang saya tahu sih, beliau adalah orang yang bersosialisasinya bagus, punya banyak teman juga. Intinya beliau tuh cara bersosialisasi cukup bagus sebetulnya. Kalau ke saya pribadi sih nggak pernah beliau berbicara atau cerita masalah utang-piutang. Tapi yang saya pernah dengar, beliau memang pernah punya urusan keuangan atau utang sama teman saya sih. Kalau misalnya nominal, saya pribadi tidak tahu menahu persisnya berapa. Namun yang pasti tidak sampai menimbulkan konflik besar. Kalau misalnya ingin menguasai aset ya bahasanya, setahu saya sih memang tidak pernah ya. Cuma memang kan setahu saya di sini juga masalah akses itu memang dipegang full, tapi bukan berarti hanya dipegang satu orang gitu. Kalau misalnya akses ke gudang sih kami ya, divisi maintenance itu punya kunci, tapi kunci itu ada di security. Jadi sebetulnya kalau secara akses hanya divisi kami dan divisi security itu yang pegang. Namun spesifiknya memang beliau lebih sering pegang kunci karena beliau biasanya pulang paling terakhir. Jadi beliau biasanya adalah orang terakhir yang keluar masuk ke gudang itu sih. Kalau ketentuan biasanya karena memang gudang ini spesifiknya untuk alat elektronik, jadi biasanya kalau misalnya ada kebutuhan untuk meminjam, biasanya izin dulu ke divisi kami. Dan biasanya baru nanti kami pandu ke gudang untuk ambil kebutuhan tersebut gitu sih. Kalau misalnya perubahan mencolok sih, kalau di lingkungan kerja tidak terlihat signifikan ya. Tapi ada kabar burung ya, sekali lagi ini sebelum kabar burung yang sampai hubungi saya kalau misalnya beliau tuh beli kendaraan baru, beli mobil. Sejauh yang saya tahu sih, balik lagi ke tadi ya, beliau tuh orang yang sosialisasinya bagus. Tapi saya juga nggak punya cukup dugaan kuat untuk bilang kalau misalnya beliau itu punya kedekatan khusus sama petugas keamanan yang bikin penjaganya mungkin kurang ketat atau lolos segala macam. Kalau di lingkungan kerja sih beliau terlihat normal-normal aja ya. Itu balik lagi saya juga dapat kabar burung, tapi itu dapat kabar burung kalau misalkan beliau beli mobil baru gitu ya. Ya mungkin, tapi mungkin bisa aja bukan dari ini ya. Saya juga punya cukup dugaan kuat untuk bilang kalau misalnya dari hasil penggelapan ini. Kalau misalnya kabar burung itu munculnya itu sebelum kasus ini mencuat. Saya juga nggak punya kecurigaan khusus sama itu karena memang setahu saya beliau punya usaha sound system dan beliau cukup ahli di bidangnya. Jadi saya pikir mungkin itu karena jadi payahnya gitu. Kalau misalnya track record hal seperti itu sih, seingat saya beberapa kali pernah ya, namun saya tidak tahu kejelasannya apakah hasil itu dipulangin lagi atau enggak, dikembalikan atau tidak.
Setahu saya beliau memang pernah cerita secara pribadi ke saya kalau misalkan beliau tuh punya usaha di luar, usaha sewa sound system. Itu kerja beliau di luar sih. Ya pada intinya sih saya sendiri tidak menaruh curiga ya, karena balik lagi beliau sebenarnya orang yang cara bersosialisasinya bagus. Tapi mungkin dugaan sementara saya, ini analisa sementara saya, mungkin karena beliau punya skill itu makanya beliau manfaatkan untuk mengelabui banyak pihak, bisa jadi seperti itu. Kalau ke divisi kami sih, di lingkungan kerja kami sendiri sih, beliau tidak menggunakan hal itu ya. Namun tidak menutup kemungkinan juga beliau menggunakan hal itu untuk ke atasan sih. Udah 3 tahun mas, udah lama juga ya, 3 tahun. Wah gak nyangka mas. Dia teman saya, pas awal saya masuk ke sini saya bareng dia interviewnya gitu, jadi nggak nyangka aja kalau dia bisa ngelatin barang kayak gitu. Nggak ada kecurigaan sama sekali. Kerjanya rapi, kerjanya bagus, dipercaya sama atasan-atasan dia tuh. Dampaknya banyak banget mas. Dampaknya itu nggak cuma ke 1 orang 2 orang, tapi ke seluruh rekan kerja dampaknya kena semua. Dampaknya itu seharusnya tahun ini kita dikasih apresiasi. Apresiasinya itu kita dapat semua jalan-jalan. Nah jalan-jalannya itu ya lumayan lah besar dananya. Cuman karena ada kasus ini jadi cancel semuanya mas. Selain itu ada lagi nggak dampaknya? Dampaknya, oh iya ada lagi dampaknya. Jadi kita kan di bagian operasional, sama lah kita semua di bagian operasional. Jadi setiap pulang kerja itu kita jadi diperiksa mas, diperiksa motornya, tasnya semua diperiksa, karena jadi muncul rasa curiga juga mereka ke kita itu. Jadi nggak nyaman, nggak nyaman. Ada lagi nggak dampaknya yang kira-kira? Udah sih, bisa itu aja. Oke, untuk pengadaan maupun pembelian barang di kami itu masih sentral, masih terpusat di yayasan. Untuk penggunaannya itu dibagi per unit, namun untuk barang-barang tertentu itu sudah dibagi per unit. Adapun untuk barang-barang yang sifatnya pemakaiannya adalah tertentu, kita masih barengan, sehingga ada beberapa barang yang masih mobile antara unit satu dengan unit lain. Untuk proses keluar masuk barangnya kita menggunakan form khusus. Ketika barang itu dari unit A ke unit B itu terdaftar dan security melakukan pengecekan, dan pun ketika barang nyampe di unit tujuan itu apakah sesuai dengan yang ada di daftar maupun tidak gitu. Oke, kalau untuk disposal barang itu kita menggunakan masa pakai barang tersebut. Contoh misal suatu barang itu penggunaannya masa pakainya itu 5 tahun. Setelah 5 tahun atau sebelum 5 tahun dari unit utamanya maintenance sebagai pengelola barang itu akan melaporkan ketika ada kerusakan. Ketika rusak kita upayakan untuk perbaikan, ketika sudah diperbaiki kita ajukan untuk disposal, kemudian lanjut untuk pengadaan barang penggantinya. Untuk yang terlibat itu dari per unit itu ada HK, housekeeping sebagai pemelihara, dan maintenance sebagai pengelola dan sekaligus sebagai penanggung jawab barang tersebut. Kemudian ada atasan kami di jajaran CE sebagai penanggung jawab sekaligus pengawas barang itu.
akses ke gudang memang maintenance diberikan akses full karena barang-barang yang ada ataupun stok barang pengganti itu maintenance yang mengelola dan menyimpan di gudang. Mereka memegang kunci ruang tersebut dan juga ada security. Namun kita di jajaran GE juga melakukan pengawasan, kadang sesekali melakukan sidak untuk memastikan barang yang ada sesuai daftar inventaris dengan yang real fisik yang ada. Kalau untuk pengawasan kita semua diawasi ya, kita melakukan pengawasan full tidak hanya kepada GE maupun divisi lain, kita sama semua untuk kebaikan bersama ya. Namun memang untuk ME ini untuk barang mereka punya kewenangan lebih leluasa dibandingkan jabatan yang lain. Ketika saat itu kita sedang mengadakan suatu event, pas persiapan itu kita butuh beberapa barang dan ternyata barang itu secara fisik tidak ada. Namun ketika kita cek dari data inventaris, seharusnya itu masih ada dan jumlahnya masih lumayan. Ketika saat itu kita langsung melakukan audit dan beberapa kali kita melakukan cek sidak di beberapa tempat dan memang barang tersebut sudah tidak ada, dan kita melakukan pengembangan, kita melakukan penggalian dari beberapa laporan rekan kerja melaporkan bahwa barang tersebut diduga dibawa oleh pelaku. Untuk kelalaian yang mengakibatkan barang hilang tidak ada, namun kadang teman-teman di bawah itu ketika melakukan mobilisasi barang dari suatu unit lain itu kadang tidak langsung dikembalikan, sehingga ketika unit asal akan membutuhkan barang itu ternyata masih berada di unit lain. Jadi paling tidak langsung dikembalikan setelah penggunaan barang tersebut. Kesempatan yang menurut saya bisa dimanfaatkan oleh mereka yang berniat untuk melakukan atau memanfaatkan itu ketika ada unit di event ada event di unit lain dan ME tersebut diperbantukan sekaligus membawa barang yang dibutuhkan dari unit mereka untuk dibawa ke unit lain, dan kadang kejelian dari security selaku garda utama pengamanan itu jadi kunci ketika mereka melakukan pengecekan barang apakah sesuai dengan list yang ada ataupun tidak. Bukti yang paling utama adalah berawal dari laporan, ada bukti petunjuk dengan adanya CCTV, kemudian kita melakukan penggalian lebih dalam, bukan interogasi pada pelaku mengakui, dan pada saat itu kita tidak langsung percaya, kita melakukan penggeledahan di rumah yang bersangkutan, dan ketika di rumah kita temukan ternyata ada beberapa barang yang sudah berada di rumahnya. Untuk hilangnya barang ini atas pengakuan pelaku memang dilakukan secara bertahap, tidak spontan, mulai dari awal tahun sampai dengan pertengahan tahun. Jadi setiap bulan ketika yang bersangkutan membutuhkan, yang bersangkutan langsung melakukan aksinya. Itu untuk dikatakan spontan, tidak spontan karena itu sudah lama. Dan untuk kesempatan ya mungkin karena adanya kesempatan yang ada, mungkin masih adanya kelemahan dari sisi pengawasan kami sehingga pelaku melakukan aksi.
Kalau untuk dampak langsung pastinya ada ya, karena barang-barang yang pelaku ambil itu merupakan barang-barang yang secara keseharian kita gunakan. Salah satunya adalah TV yang sering digunakan untuk digunakan di ruang meeting. Saat ini jadi berkurang dan kami juga harus mengadakan pengadaan barang baru sebagai pengganti yang sudah hilang. Kalau secara dampak atas kejadian ini dan tindakan pelaku pasti ada, karena secara teamwork itu mereka juga kena sanksi. Oleh satu tim, mereka juga dianggap lalai dan tidak mengingatkan rekan kerjanya. Baik untuk barang-barang operasional yang berhasil dibawa pelaku itu yang sudah berhasil dijual oleh pelaku, itu adalah infocus atau proyektor sebanyak 5 unit dan 1 buah TV yang diakui sudah dijual. Dan barang-barang yang kami temukan di rumahnya itu ada mesin pemanas air, gerinda besi, dan ada juga bor listrik yang alhamdulillah belum terjual, namun masih bisa kita tarik kembali untuk dimanfaatkan lagi. Tindakan penggelapan aset sekolah yang dilakukan oleh oknum pegawai maintenance engineering ini merupakan bentuk nyata dari penyalahgunaan wewenang demi memperkaya diri sendiri. Kasus ini membuktikan bahwa korupsi atau penggelapan tidak selalu terjadi secara spontan karena ada kesempatan saja, melainkan dapat dirancang secara sistematis, bertahap, dan terencana dalam jangka waktu yang cukup panjang. Modus pelaku yang memanfaatkan kelonggaran SOP yang merupakan kelemahan sistem pengawasan internal yayasan. Pelaku juga memanfaatkan keterampilan sosialnya untuk membangun citra positif di atasan serta rekan kerjanya. Hal ini menjadi tameng manipulatif untuk mengelabui lingkungan sekitarnya. Dampak dari tindakan koruptif ini pun sangat masif dan multiplikatif. Kerugian tidak hanya berhenti pada nominal finansial yang ditanggung oleh pihak yayasan saja, tapi juga mencederai hak-hak para siswa yang kehilangan fasilitas penunjang belajar. Di tingkat lingkungan kerja, tindakan satu oknum ini dapat memicu runtuhnya rasa saling percaya yang berujung pada kerugian kolektif, mulai dari pembatalan dana apresiasi tahunan karyawan hingga ancaman saksi bagi seluruh tim divisi akibat kelalaian bersama. Pada akhirnya, studi kasus ini menjadi refleksi kuat bahwa institusi pendidikan yang tampak megah dan ideal sekalipun tetap rentan menjadi tempat tumbuh suburnya parasit korupsi ini. Oleh karena itu, pengetatan integritas pengawasan, kejelasan birokrasi, serta transparansi audit fisik secara berkala mutlak diperlukan agar celah pembusukan serupa tidak terulang kembali di masa depan. Yang masih berdiri, bendera makin tinggi, berkibar tiap pagi dimakan matahari.